diskusi sebentar, kita siapkan waktu dan dalam pertemuan kali ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sipri, mungkin juga Pak Romi selaku Kepala Resor di sini untuk membahas tentang membangun kesepakatan kelompok dengan kami dari Taman Nasional tentang pemanfaatan lahan khususnya di zona tradisional dan juga ada bantuan untuk kelompok. Jadi memang mungkin dari awal sudah didampingi oleh Pak Icat dengan Pak Sipri untuk kelengkapan kelompok. Mungkin sudah ada akta kelompoknya sudah dibentuk. Nanti kita akan ada beberapa dokumen yang akan kita bahas sebentar dan mungkin ada masukan atau ada perubahan atau ada usulan baru nanti kita bahas bersama. Contohnya kan di sini yang diusulkan kan budidaya ikan air tawar ya. Nanti kita coba bahas kembali potensinya seperti apa yang kita peroleh dari bantuan itu, nilai ekonominya sampai di mana. Jangan sampai hanya itu usulan dari beberapa orang, ternyata bukan usulan dari semua anggota. Ya, kita mau bantuan yang nanti kita berikan itu satu suara ya Pak Ketua, dan bantuan itu nanti kedepannya seperti apa. Tadi sempat sudah bercerita tadi dengan Pak Arifson selaku PLH. Nanti ikan air tawar nanti potensinya seperti apa? Apa airnya bisa ada atau gangguannya seperti apa sehingga bantuan itu tidak berhasil. Tapi nanti kita diskusi bersama apa nanti yang ada masukan atau usulan baru kita bahas lagi sehingga apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kelompok. Jadi bukan kebutuhan anggota kelompok saja, beberapa anggota kelompok, tapi kebutuhan anggota kelompok dan didukung oleh desa dan Bapak Dusun. Jadi karena begini, tadi kita sudah sampaikan bahwa kita memberikan bantuan bibit ikan, tapi kolamnya dari masyarakat. Jadi pemerintah sekarang tidak akan membangun full 100% bantuan dari 0 sampai 100%. Tapi masyarakat swadaya dulu. Apa yang bisa diswadayakan oleh masyarakat tentu saja desa harus mendukung itu. Karena masyarakat tidak terlepas dari pemerintahan desa. Mungkin bisa didukung dengan bukan hanya tenaga, tetapi mungkin ada dana dari desa, kalau desa juga sudah mengelola dana sendiri. Nah, nanti kita bicarakan, karena nanti setelah itu ada lagi rencana tahunan, rencana 5 tahun, itu nanti kita sampai ke sana juga. Sehingga apa yang menjadi usulan kita tanggung jawabnya secara bersama, bukan hanya Taman Nasional, tapi kelompok juga harus bertanggung jawab. Karena kita akan berlanjut terus. Jadi mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti materi sebelumnya akan saya sampaikan kepada Pak Arifson selaku PLH Kepala Seksi. Mungkin saya perkenalkan dulu, saya mohon maaf. Saya Dedi. Saya kebetulan bertugasnya di kantor balai di Waingapu. Ini juga pertama kali saya masuk di desa Ninjaki. Kalau lewat itu sering, tapi untuk kesininya baru pertama kali. Kebetulan saya diajak oleh teman-teman dari Budaya Segitiga, khususnya di Resort Dua Jaga, sehingga saya bisa sampai di sini. Mungkin itu saja perkenalan. Jadi untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pada Pak PLH untuk menyampaikan materi. Pada Bapak Ibu silakan. Terima kasih Pak Dedi, penyuluh dari Taman Nasional Matarawa yang jadi moderator pada siang hari ini. Shalom Bapak-bapak semua, selamat siang. Mungkin kalau dari desa, dari mewakili aparat desa ada siapa ya? Bapak Dusun, kenalan dulu. Saya perkenalan pertama, nama saya Arifson R.N. Sianturi. Saya posisi sebagai pengendali ekosistem hutan pertama di Taman Nasional Matarawa di seksi pengelolaan
wilayah 3 Matawai Lapau di Tanah. Saat ini juga dipercayakan oleh Bapak PLT Kepala Balai menjadi PLH Kepala Seksi di SPT wilayah 3 Matawai Lapau, karena mungkin dulu bapak-bapak sempat kenal Pak Viveri Oktanamus, beliau lagi sekolah, jadi untuk sementara kita ada kekosongan jabatan di Seksi 3. Yang kami hormati Bapak Ketua Kelompok, Bapak Dusun, anggota kelompok semua, kami mengucapkan terima kasih untuk waktunya, kehadirannya di acara kita pada hari ini, kegiatan pembinaan kelompok di Desa Najaki dalam rangka bantuan untuk tahun 2022. Terima kasih juga untuk Pak Romi dengan Pak Sipri yang sudah mempersiapkan waktu untuk mempersiapkan teman-teman kelompok untuk hadir hari ini, Pak Ino. Mungkin kita bisa langsung ke ini Pak ya, ke acaranya. Jadi tujuan kita hari ini sebenarnya adalah kegiatan pembinaan kelompok dalam rangka mempersiapkan kelompok untuk menerima bantuan pengembangan usaha masyarakat di Desa Najaki untuk kelompok Pindi Mahamu. Betul Pak ya, ini kelompok Pindi Mahamu. Jadi dari secara ini dari Pak Irsyad, kebetulan beliau lagi ada acara pulang mudik lebaran. Makanya hari ini kami sebenarnya tidak menggantikan juga, hanya mewakili beliau untuk melakukan pembinaan kelompok, karena seharusnya beliau yang hadir di sini. Jadi sebelumnya Pak, kita ceritakan dulu bahwa kami mendengar dari Pak Irsyad itu tahun 2019 mungkin awalnya ada ide untuk ada bantuan di Desa Najaki 2019 atau 2020 Pak ya. Waktu itu dengan Pak Yoskaha dengan Pak Maman 2018. Nah, waktu itu kemudian 2019 diusulkan awalnya dengan kelompok untuk menerima bantuan tahun 2020. Ternyata tahun 2020-2021 ada COVID-19. Sebenarnya di rencana anggaran sudah ada, tapi tidak bisa direalisasikan karena negara ternyata memblokir anggaran tersebut untuk kebutuhan pendanaan COVID. Kita usulkan juga di tahun 2021 kejadian sama. Nah, di tahun 2022 ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ada penundaan. Rencananya Agustus akan dicairkan. Tapi sebelum ada pencairan, sesuai dengan aturan negara saat ini, seperti tadi Pak Didiso jelaskan bahwa negara tidak mau lagi hanya memberikan sekedar bantuan habis itu dilepas. Tidak. Kalau dulu istilahnya itu adalah memberikan ikan. Kalau sekarang kita memberikan kailnya, pancingnya. Artinya negara memberikan alat, bahan untuk masyarakat untuk dimanfaatkan untuk pengembangan ekonominya. Kalau uang yang dikasih, hari itu juga uang bisa habis. Besoknya mau apa lagi? Sama dengan istilah ikan tadi. Pagi ini kita dikasih ikan, siangnya kita goreng, makan, sore tidak ada lagi. Nah, kita harapkan dengan program memberikan kail mata pancing ini, artinya kita memberikan peralatan ke masyarakat, program ini bisa berlanjut terus. Nah, sebenarnya itu tujuannya. Nah, di kelompok Pindi Mahamu ini kami perlu juga pengen mengetahui apakah sesuai dengan dokumen yang kami terima, struktur pengurus kelompoknya masih sama atau ada perubahan. Yang pertama itu Pak Ketua, saya lihat tadi ada di dokumen ini. Kira-kira anggota kelompok ini masih tetap utuh tidak Pak? Masih tetap utuh. Dengan Pak Ketua Martin Hungaulang, Pak Ketua yang Pak Martin, terus sekretarisnya Pak Ciki Lapunaka. Mungkin Om ini direkam juga ya untuk motivasi kita, bisa direkam. Terus Bapak Bendahara Nadus Kahora Ndilu, terus anggota Pokja kapasitas peningkatan kapasitas SDM kelompok dan usaha ekonomi produktif. Nah, ini ekonomi produktif sebenarnya yang ingin dibantukan oleh negara. Pak Antonius Marambahama, Bapak
Maria Atakudu, Ibu ya, Ibu Maria Atakudu tidak ada ya. Terus Kak Padira Anding sakit. Herwin di Prime, Anus Nukung Gedi di kebun. Oke. Martin Umbu Makatihu, kepala dusun ya. Bapak Simpson Kabumana. Terus ini ada Pokja, pengampatan HHBK dan pelestari sumber daya alam. Nara Kahoran Bidu, Rambu Tamar Rahid, tidak ada juga. Ocelika Wadam, Petrus Manja Katihu, Apris Mau Jawa, Yuliana Dangaliu, Mana? Rinto Mendatang Karai, Stefanus Morahomo. Artinya sebagian besar anggota hadir pada hari ini, terus ya minimal memenuhi quorum Pak ya. Jadi sebenarnya kita juga mengharapkan bahwa jumlah anggota yang hadir mayoritas, sehingga tidak ada komplain dari anggota yang lain yang menyatakan bahwa pertemuan ini tidak sah, merasa tidak ada sah. Jadi kami juga membutuhkan kepastian itu bahwa pertemuan hari ini anggota lain juga menganggap pertemuan ini sah gitu, supaya tidak ada komplain di belakang hari. Jadi kami harapkan nanti pertemuan kita hari ini Bapak-Bapak bisa menjelaskan ke teman-teman kita anggota yang lain. Kemudian juga kami mengharapkan komitmen dari anggota. Jadi kalau memang anggota ini komitmennya setengah-setengah, mungkin kelompok bisa menilai. Dimungkinkan juga dilakukan perubahan anggota kelompok. Duri dalam daging, artinya kita bisa sepaham. Berbeda pendapat itu biasa, tetapi menjadikan perpecahan dalam kelompok itu yang tidak bisa. Berbeda pendapat itu sangat wajar karena kita tidak diciptakan dalam satu pemikiran. Masing-masing orang itu satu pemikiran, tetapi bisa satu visi. Artinya memajukan kelompok. Memajukan kelompok berarti juga memajukan diri sendiri. Kalau kelompoknya maju, tidak mungkin anggotanya tidak maju. Pasti. Bisa saja anggotanya maju tapi kelompoknya tidak maju. Karena dia hanya bermain sendiri misalnya. Egois. Tidak mementingkan rekan-rekan kelompok yang lain. Itu bisa terjadi. Tapi tidak mungkin kelompok maju tapi anggotanya tidak maju, itu tidak mungkin. Kalau sebuah kelompok maju pasti karena anggotanya maju. Tapi bisa saja anggotanya maju tapi kelompoknya tidak maju. Itu bisa terjadi. Satu anggota kelompok misalnya dapat penghargaan di mana-mana, terkenal di mana-mana, tapi pas dicek kelompoknya tidak bikin apa-apa gitu. Karena semua dia kerjakan sendiri. Hasilnya juga untuk dia pribadi. Jadi kelompok hanya sekedar simbol, bisa terjadi juga. Kita tidak mengharapkan itu. Makanya kita juga mau minta klarifikasi, konfirmasi itu dari nanti Bapak Ketua Kelompok bagaimana kira-kira komitmen anggota. Kemudian dalam perjalanannya kelompok mengajukan pemberdayaan ekonomi produktif dalam bentuk di sini pengembangan ikan tawar, proposal permohonan bantuan peralatan budidaya ikan tawar. Nah, dalam program rencana anggaran yang disusun tahun 2021, saya harapkan proposal ini memang disusun bersama kelompok. Ini perlu juga kami klarifikasi. Apakah ide ini memang muncul dari kelompok atau hanya dari orang per orang? Nah, jangan sampai ya sering terjadi bahwa saya malas kalau kumpul anggota lama lagi, kerja di sawah saya harus undang lagi, sudah saya bikinkan aja sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini sudah sepengetahuan kelompok Pak ya, budidaya ikan air tawar. Nah ini perlu kami konfirmasi juga, karena agak sedikit di out of the box ya sebenarnya. Ikan air tawar ini sebenarnya saya di luar dugaan saya. Saya tidak baru mengetahui karena kebetulan saya ber-PLH sejak bulan Juni tahun yang lalu. Jadi waktu itu mungkin masih Pak Tri dalam kegiatan pembentukan kelompok, baru kemarin saya cek dokumennya ikan air tawar. Karena biasanya proposal yang kami terima itu biasanya adalah
pengembangan kebun masyarakat. Misalnya di Ramuk dengan di Wangameti, mereka itu bikin kelompok untuk kebun. Jadi bentuk bantuannya dalam bentuk pembibitan. Di sana ada pembibitan kemiri, jambu mete, dan lain-lainnya. Di Ramuk dengan di Wangameti. Kemudian kalau di Tabunung itu ada yang pengembangan kambing Pak dirinya, kambing. Terus di tempat lain itu biasanya yang umum kita lihat berkebun, peternakan itu. Karena kan Sumba itu DNA-nya istilahnya itu adalah peternak gitu. Di mana-mana ada hewan, ada sapi, terus kebun juga jago mete gitu. Ketika muncul air tawar, pertanyaannya apa ada airnya? Karena ketika kita berbicara ikan, itu kan kita berbicara dengan air. Mungkin kalau ketika ditahui usul pemanfaatan ikan gitu masih agak masuk di akal karena dekat laut gitu kan. Nah, mungkin ikan laut, budidaya ikan laut, udang atau apa segala macam bisa jadi gitu. Tapi ketika di dalam jagi, pertanyaan pertama adalah apa ada sumber airnya gitu. Nah itu juga perlu kami verifikasi ulang. Nah makanya dimungkinkan juga sebenarnya ada sedikit reposisi dalam proposal, tapi tidak bisa frontal lagi. Artinya lebih kepada melihat oh kalau ini kan air tawar, airnya tidak ada, kira-kira solusinya seperti apa. Nah dimungkinkan item-item dalam bantuan itu ada sedikit reposisi. Total bantuannya waktu itu yang diusulkan 50 juta Pak ya, 50 juta yang akan dicairkan bulan Agustus. Jadi kita harapkan bahwa ketika pencairan bulan Agustus nanti terutama pendukung, peralatan pendukung misalnya kolam itu sudah siap. Jadi nanti istilahnya uang turun itu tinggal belanja, beli bahan. Tapi semua sudah siap. Anggota kelompok sudah berbagi, Pak Ketua mungkin sudah bisa mengkoordinir anggota kelompok rapat. Siapa nanti yang urus kolam, siapa yang urus sumber air, siapa nanti yang. Tapi semuanya bekerja, bukan main lagi. Karena kebagian tugas ngasih makan ikan, dia tiap hari hanya dia saja ngasih makan ikan. Yang lain tuh hanya nonton itu. Enggak juga seperti itu. Tapi minimal ada pembagian tugas sehingga programnya nanti pada saat bantuan datang bulan Agustus tidak dalam waktu yang lama sudah langsung bisa belanja, beli peralatan, beli bahan, ikan bisa dilepas, mulai sudah anggota kelompok beraktivitas. Nanti teman-teman terutama dari Resort Kandurajangga khususnya Pak Sipri dengan Pak Irsyad sebagai pendamping kelompok nanti akan rutin melakukan pendampingan terhadap kelompok. Nah ini juga nanti kami mengharapkan dari Pak Ketua ada keterbukaan. Jadi semua masalah itu didiskusikan, tidak disimpan, yang akhirnya satu saat menjadi masalah besar. Biasanya masalah besar itu sebenarnya ada masalah-masalah kecil saja, kecil dipendam. Terakhir satu saat meledak, kelompoknya bubar. Nah, yang kedua, bentuk bantuan ini adalah dalam bentuk ikan tawar. Kita biasanya dalam bilang barang hidup. Barang hidup ini kan rawan, mati. Kami punya beberapa pengalaman yang sebenarnya tidak mengenakan dalam hal bantuan barang hidup ini. Ada permintaan kambing, tapi sapi dulu, tapi sapi ini kemudian kita tidak jelas ada di mana. Ketika ada pemeriksaan yang dikasih tunjuk sapinya orang, ya kan? Kita bantu sapi, tapi pas datang pemeriksa sapinya bahkan tidak bisa disentuh, artinya sapi liar. Terus sapi yang dulu kami kasih di mana gitu? Karena ada kejadian. Di Sulia. Iya. Alasannya ya sapinya dulu dilepas Pak liar. Padahal kan yang namanya peliharaan ya tiap hari harus dirawat dong. Masa hewan sendiri tidak diketahui di mana pas mau datang pemeriksa bahkan masih berdarah-darah itu hidungnya. Bilang itu liar Pak. Dipaksa mengaku. Terus dulu ada juga ada bantuan profil tank di dalam proposal ya belanja. Terus ada selang, ada hidran input 4, dim out 2, pipa HDPE 2 dim, arko, kawat duri, tepung ikan, tepung tulang, dedak, probiotik, truk plastik 200 liter, ember, gayung, terpal. Kemudian untuk bibit benih ikannya ada bibit ikan mujair volumenya 10.000 ekor. Bibit ikan nila 8.000 ekor.
artinya butuh kolam yang sangat besar. Nah, kemudian di dalam bantuan ini kan tidak disebutkan juga. Nah, ini rancangan biayanya, ada rancangan biaya anggarannya. Ini juga perlu dicek, Pak. Apakah anggaran biaya ini masih sesuai per hari ini? Karena kan kita menyusun anggaran ini tahun lalu. Tahun ini mungkin ada perubahan harga. Jadi kami mengharapkan kelompok mendiskusikan ulang. Apakah yang diusulkan ini masih hari ini masih aktual, termasuk kebutuhannya, mengingat tadi lihat bantuannya, terus dipikir-pikir ulang, oh kayaknya mungkin kita butuh selang lebih banyak, kita mungkin butuh ini lebih banyak. Tolong dipikirkan di anggota kelompok nanti bantuannya ini, termasuk dengan harganya. Jadi ada profil tank, misalnya di situ ada 2 juta. Apakah hari ini masih harganya 2 juta? Itu perlu dihitung ulang dengan klarifikasi jumlah uangnya hanya 50 juta, Pak. Jadi tolong dipikirkan benar-benar bahwa yang dibeli itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau basicnya keinginan, uang berapapun tidak akan cukup. Tapi kalau basicnya adalah kebutuhan, berarti mana yang paling penting? Itu yang harus dipikirkan. Kita mengharapkan kelompok membahas ini, kebutuhan ini dengan harganya. Karena nanti teknisnya begini, Pak. Uang itu diberikan, kami tidak terlibat sama sekali. Jadi nanti kelompok itu membuka rekening atas nama kelompok tentunya, bukan atas nama pribadi. Jadi nanti Pak Ketua, Pak Bendahara, ada rekomendasi dari desa, ada rekomendasi dari TN, ada pendamping pergi ke bank buka rekening. Uang ditransfer ke rekening itu. Selanjutnya kelompok melakukan belanja. Nah, ini hati-hati belanja. Belanja semua nota tolong didokumentasikan dengan baik. Nota jangan sampai hilang, nota asli. Semua didokumentasikan dengan baik, dikumpul, disimpan dengan baik. Nanti ke suatu waktu ada pemeriksaan, itu akan pasti dicek. Tidak ada, oke, barangnya ada tapi tidak ada dokumen yang baik, tetap bermasalah. Mungkin Bapak Dusun sudah berpengalaman dalam belanja desa, ada di desa. Itu harus lengkap semua, disimpan dengan baik. Objek nanti yang akan diperiksa ya tetap kelompok, karena mereka yang membelanjakan semua. Jadi teman-teman dari TN itu hanya mendampingi. Tidak boleh teman-teman dari kelompok menjanjikan, oh nanti Pak usulkan saja kelompok saya dapat ini, nanti Pak dapatlah. Jangan sekali-sekali, Pak. Tidak boleh. Prinsipnya teman-teman dari TN itu sudah digaji negara. Tugasnya adalah melakukan pendampingan kelompok. Kelompok jangan sampai menjanjikan apapun kepada teman-teman, memberikan imbalan apapun kepada teman-teman. Ya, dan apalagi dalam bentuk uang. Itu sangat dilarang. Yang sampai ada kesepakatan di belakang, ya, nanti gampang apa ini, tetap bapak-bapak yang kena masalah. Teman saya juga, saya atau teman saya juga kena masalah juga. Kita sama-sama kena masalah. Jadi tolong itu dicatat betul. Jadi dokumen belanja ininya, penggunaan biaya benar-benar efektif. Bisa saja dirubah. Oh kita butuh tepung ikannya ternyata lebih banyak. Kita tidak butuh misalnya di sini. Oh kita tidak butuh kawat duri misalnya. Kita bisa jaga kok tidak ada masuk pencuri gitu. Bisa saja dirubah gitu. Tapi dihitung tetap dalam uang 50 juta. Belanjanya nanti disesuaikan tetap 50 juta. Dimungkinkan ada perubahan hasilnya, informasi ini dirubah. Sama dengan tadi yang kelompok juga dimungkinkan ada perubahan. Hanya kalau ada perubahan kelompok berarti SK-nya nanti diperbaharui. Ada perbaharuan SK dari desa. Proposal ini juga nanti ada perbaharuan. Nanti disahkan, diusulkan oleh kelompok, kita periksa, baru kita usulkan kembali. Tapi jangan sampai terlalu lama juga Pak. Bulan Agustus bantuan cair baru perubahan itu masuk bulan Juli atau bulan Agustusnya. Ya Mei lah. Bulan Mei sudah ada klarifikasi dari kelompok. Mungkin nanti bisa mengomentasi
Romi, Pak Irsyad bisa menghubungi. Nah ini kita perlu Pak. Jadi yang kemudian yang kedua adalah keterbukaan terhadap kelompok. Apapun yang terjadi di dalam kelompok harap saling terbuka. Misalnya ketika dalam belanja, oh ini harganya sekian, belinya di sini. Semua anggota kelompok tahu. Jangan sampai ada kesan anggota kelompok bilang, itu yang belanja di tempat yang lain murah saja. Kok bisa harganya segitu? Jangan ada bisnis seperti itu. Kita harus kompak. Semua kelompok harus kompak. Tidak boleh ada nanti di belakang ada cerita yang berbeda di anggota kelompok. Tiba-tiba misalnya, itu tidak betul, tidak benar itu. Ini tidak bisa begitu. Satu kelompok satu suara. Boleh berdebat, boleh ini, tapi ya diselesaikan internal kelompok. Jadi ketika keluar dari kelompok itu satu. Kita keluarga. Ya jangan sampai hal yang jelek diketahui oleh keluarga yang lain, seperti itu sebenarnya. Kita selesaikan itu. Nah itu yang sebenarnya satu dalam kegiatan pembinaan kelompok ini yang pengen kami klarifikasi juga, seperti dokumen yang kami terima. Kemudian kami juga meminta komitmen Pak dari kelompok. Di sini kan ada 40.180. Oh ya, jangan lupa pajak Pak, itu diperhitungkan. Pajak. Makanya kalau usulan seperti ini dihitung dengan pajak ya totalnya 50 juta. Jadi tolong benar-benar dicek nanti. Benar-benar dihitung baik-baik. Jangan lupa pajak. Pajak itu juga penting. Dibicarakan juga. Itu kemarin yang saya diskusi juga dengan Pak Kor, penyuluh Bapak Diki, hanya senilai 50 juta, menerima kesanggupan senilai 50 juta. Memang di usulan ini kan ada sekitar 40 juta, tapi nanti dihitung dengan pajak kemungkinan itu mendekati klop. Nah, selanjutnya mungkin ini dulu Pak, saya menyampaikan dulu. Nah, tujuan dari pembentukan kelompok pemberdayaan ekonomi kreatif kelompok ini sebenarnya adalah satu, kita bagaimana prinsip kita bahwa hutan itu bisa mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakatnya. Dulu ada populer istilah kalau taman nasional itu hanya boleh melarang, semuanya peraturannya adalah tidak boleh. Akhirnya bikin susah. Dulu ya, kita bicara sedikit dulu, bukan mau mengungkit masalah. Mungkin ketika dulu teman-teman, saya ingat dulu cerita mau bikin film ya Pak Romi ya, mau bikin film ditolak gitu, tidak boleh gitu. Jadi pemerintah mau buat program melalui Menteri KLHK pemberdayaan masyarakat. Ayo deh kita tanya masyarakat, kalian mau bikin apa untuk pemberdayaan ekonomi? Seperti apa maunya? Seperti itu. Tapi ya seperti tadi, jangan minta uang. Karena kalau uang yang dikasih dibagi-bagi, ini misalnya 50 juta. Kalau kita bagi-bagi, anggota kelompok ada berapa? 20 orang. 20. Kalau 1 juta, 20, 2 juta. Dalam satu kelompok, nanti anggota kelompok bisa dapat pendidikan yang baru dari yang sudah ada, dibagikan anggota kelompok. Nanti anggota kelompok bisa bikin kolam sendiri masing-masing. Ikan yang sudah besar mungkin bisa dijual. Hasilnya bisa untuk melanjutkan usaha lagi, untuk melanjutkan usaha kolam yang sudah lama, mengembangkan. Bukan cuma melanjutkan tapi juga mengembangkan. Kalau misalnya di sini bantuannya hanya 10.000 ekor, kita mengharapkan dalam beberapa kali panen kelompok sudah punya bibit misalnya 30.000, 40.000 gitu berkembang. Ikan yang besar dijual, ada keuntungannya bisa dibagi-bagi dengan kelompok. Tentunya sisihkan juga modal untuk melanjutkan usaha. Bibit dibagi-bagi dengan teman-teman, dengan anggota kelompok, masing-masing kelompok punya kolam tersendiri. Nah ini berkembang terus. Nah itu yang kita harapkan dengan sistem program tadi, untuk memberikan mata kail pancingnya. Jadi pada kemudian hari dia akan lagi ke hutan untuk mencari uang. Itu prinsipnya. Nah tentunya karena ada sudah program ini, kita juga mengharapkan ada imbal balik dari masyarakat juga. Imbal baliknya itu bukan uang, sekali lagi tidak ada dalam bentuk imbalan uang, hadiah kepada petugas, tidak ada.
tapi kita mengharapkan teman-teman itu menjadi pionir di masyarakat, bisa mensosialisasikan ke masyarakat, ayo kita jangan bakar hutan. Lebih bagus kita berpikir atau kita pergi ke hutan mencuri kayu. Saya mempergunakan kata mencuri di sini Pak ya, karena itu dalam terminologi undang-undang adalah mengambil. Kalau di hutan negara kan itu berarti milik negara Pak, bukan milik pribadi. Ketika mengambil yang bukan milik kita kan terminologinya mencuri. Saya mengesampingkan bahwa itu kan saya mengambil di kampungnya saya atau apa gitu. Kita berbicara di situ dulu Pak ya, itu kan tema yang berbeda ya. Saya mempergunakan terminologi itu, kita jangan membakar padang misalnya, karena kalau membakar padang efeknya seperti ini, penyakit buat yang lain, terutama yang anak-anak, asapnya itu. Kalau jadi coba nanti diperhatikan pada saat musim kebakaran sudah mulai musim asap, kita coba perhatikan anak-anak kita yang khususnya di bawah umur 5 tahun 4 tahun, itu pasti lebih sering batuk, lebih sering pilek, lebih sering demam, karena ada yang namanya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Itu biasanya dari asap, debu, dari situ. Jadi bapak-bapak keluar uang lagi untuk bawa anak berobat. Belum lagi kalau kebakarannya meluas masuk ke kebunnya bapak-bapak sendiri. Ini kejadian tahun lalu di Tawi. Bakarnya di pinggir hutan Pak, anginnya berbalik, kebun mentenya habis Pak. Di Kapikuai sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, bakarnya kebun, anginnya berbalik, rumahnya 6 rumah sekaligus terbakar. Maaf kata Pak, yang membakar kebetulan ini yatim piatu sendiri, masih muda, umur 17-an. Dia bakar memang mungkin ke kebun, dia tidak kontrol, rumah 6 terbakar. Dia harus ganti ini semua rumah. Belum lagi laporan ke polisi, laporan segala macam, akhirnya dia kena denda adat. Namanya denda adat, dia harus kasih makan orang satu kampung, potong kerbau, potong yatim piatu Pak. Kasihan sekali. Nah, banyak efek-efek lain yang merusak lingkungan. Ya kita berbicara masalah kesehatan untuk kita sendiri, belum masalah hukum panjang. Belum lagi nanti efek lingkungan ke depan, belalang hari ini. Hari ini ada banyak belalang bukan timbul karena masalah hari ini aja. Ini sebenarnya timbul dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di alam itu kita mengenal istilah rantai makanan. Mungkin kalau bapak-bapak dulu kita sekolah SMP lah, itu kan ada istilah dulu, katak makan nyamuk, nyamuk dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, baru elang mati terurai menjadi pupuk. Nah, kalau tidak ada yang makan nyamuk, nyamuk banyak pasti. Kalau tidak, berarti kataknya tidak ada. Kalau demikian juga tikus misalnya, tikus banyak. Apa yang makan tikus? Burung hantu atau ular. Kalau burung hantu saya lupa bahasa Sundanya apa itu. Yang suka kalau malam-malam wangi. Pungguk wangi ya, pungguk wangi itu. Itu kan satu malam satu ekor burung hantu itu bisa makan sampai 14 ekor tikus. Terutama pada musim dia membesarkan anak. Dia bisa berburu 14 ekor tikus. Bisa dibayangkan satu burung yang seperti itu bisa makan 14. Kalau ada 10 berarti dia bisa makan 140 tikus dalam satu malam. Nah, ketika dia misalnya tidak ada, ya tikus banyak, sawah kita yang selesai. Ular, saya tahu kita punya ketakutan yang sangat luar biasa terhadap ular, iya, dia berbisa. Tapi kan sebenarnya bisa dihindari, kalau ketemu nggak harus dimatikan. Ya kalau misalnya dia ada di kebun kan kita bisa buang ke tempat yang lain gitu. Tidak harus dimatikan juga. Nah, ini kan efek panjang dari zaman dulu. Jadi mungkin dalam beberapa tahun yang lalu ada perburuan besar-besaran burung, tidak ada yang makan ini belalang, dia masih kecil, tidak ada yang makan, dia beranak-beranak, tidak ada yang makan, makin banyak, tiba-tiba padang terbakar, yang banyak ini keluar semua rame-rame cari makan, yang namanya lapar. Jadi ini adalah efek lingkungan. Apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya tidak semua langsung kita rasakan hari ini.
Bisa jadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau 10 tahun ke depan. Itu panjang, karena tidak langsung terbalaskan pada hari itu juga. Itu panjang. Jadi bahwa belalang hari ini banyak, mungkin masalahnya bukan 1 atau 2 tahun ke belakang, mungkin tidak. Mungkin masalahnya itu di 10 tahun yang lalu, bisa jadi. Nah ini yang harus jadi perenungan bagi kita semua. Nah itu imbal balik sebenarnya yang kami harapkan dari bapak-bapak. Bapak-bapak bisa membantu kami petugas mensosialisasikan ke teman-teman yang lain, saudara. Ayo kita jangan bakar hutan, ayo kita jangan tebang hutan. Membantu Bapak Romi, Pak Sipri, Pak Irsyad, Pak Daud yang ada di Resort Tandula Jangga. Kalau ada misalnya terbakar, membantu ikut memadamkan. Jangan ketika sudah lihat asap, hilang. Sudah lihat Pak Daud atau Pak Romi keliling begini, datang bawa motor, ada asap di sana, itu pasti mau ajak saya padamkan api, capek, hilang. Ada di kamar tapi bilangnya ada di mana gitu, cara adat gitu kan. Jangan sampai. Kita kerjasama Pak. Kita kerjasama, kita saling tolong menolong gitu. Bahwa ya pasti ada lah, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada imbal baliknya. Tidak keterima hari itu juga, ke depan pasti akan keterima. Bapak-bapak mungkin ikut dalam kegiatannya Pak Romi, ada patroli nih, ngapain saya ikut patroli jauh jalan kaki. Padahal mungkin kalau bapak-bapak ingat, Pak Romi ingat, oh itu sering ikut kegiatan, oh ini sering kegiatan. Ketika ada misalnya kegiatan, misalnya ada undangan ke Kupang, kayak kemarin Pak siapa dari yang ikut, dari Pak Ndawa Marama. Pas ada tawaran siapa yang mau ikut dari Tandula Jangga masyarakat yang pengen kita bawa jalan-jalan ke Kupang, ya pasti yang sering dengan Pak Romi. Tidak mungkin dia ingat orang yang tidak pernah kenalan dengan Pak Romi atau tidak pernah jalan. Pasti kan yang sering mungkin ikut Pak, ini sering ikut patroli dengan saya, pasti kan yang terlintas di namanya Pandawa gitu, Pandawa Marambama. Mungkin ada kelebihannya, kita tidak menjanjikan, tapi mungkin ketika ada program, ada bantuan, rencana bantuan kepada masyarakat, mungkin Pak Romi kepikiran, saya sering kanan kaki Bapak Ketua, siapa tadi Pak Ketua, Pak Martin. Pak Martin ini akrab dengan saya suruh aja dia bikin kelompok. Nanti kalau dia suruh bikin kelompok, kelompoknya saya usulkan cari bantuan. Karena tentunya juga orang-orang itu mencari kemudahan juga Pak. Kita tidak selalu kita berpikirnya mau tantangan misalnya. Dengan jarak sekian luas itu masih beta yang saya bilang kan dari Ewolak sana sampai di jembatan lalu itu cuma tempat mau jaga ini satu desa. Kalau bilang satu desa saja kurang, 5 desa di sini itu saja kurang. Nah ya kami harapkan masyarakat ya, jadi kita jalin komunikasi, kita sudah saling mengenal, terus kita bikin pemahaman dari satu ke satu, terus kita disampaikan ke keluarga yang lain, ke saudara yang lain. Nah itu harapan kami untuk ke depan yang menjaga ini kawasan nasional. Ya, bukan kita dari empat saja, tapi semua masyarakat di sini sudah menjaga. Ketika ada jangan ke situ, itu kawasan tidak boleh. Pergi buat apa di situ? Kenapa kita ini sanapan tembak burung? Piara ayam saya situ. Piara ayam saya sudah memakan daging ayam yang besar dari burung itu. Itu kalau kasarnya. Dan saya yakin tidak ada burung lebih besar dari ayam itu. Permisi dibilang ini saja. Tunggu. Ini kita piara ayam. Jadi besok kita berkembang di sana. Enak juga kalau kita macam tidur siang-siang begini tinggal burung berkicau, terasa keringan enak. Dia sudah dia punya alam, dia berkembang, dia punya cara sendiri. Jangan kita lagi. Jadi mungkin itu saya sedikit dari saya. Jadi saya nanti ke depan juga nanti kalau ini saya bisa kesini main-main nanti.
yang minta maaf, saya minta maaf sebelumnya. Yang marah kalau nanti saya langsung ke belakang, begitu di kiri di belakang. Karena saya begitu. Saya terus terang saya untuk di malam nangga atau menjaga, orang sudah hampir semua sudah tahu pada saya. Saya mau di mana saya pasti duduk situ. Mau di Kahili, mau di mana, saya pasti pergi. Ya, saya minta maaf memang. Ketika kalau saya datang, ya kalau bapak di belakang, saya pasti pergi masuk ke belakang. Mau di Kahili, di mana, saya pasti pergi di situ. Jadi bapak di sini sudah kenal sama saya minta permisi nanti saya ke depan, saya sering main ke sini. Saya jalan komunikasi terus saling ini dengan masyarakat, terutama kelompok. Saya juga saya mendampingi supaya berjalan dengan baik. Di depan dia berjalan terus, jalan ketika bentuknya sudah selesai. Jangan. Jadi saya berkelanjutan. Mungkin dari saya saja. Ya, saya minta maaf. Terima kasih. Esok seringlah berkunjung ke desa di sini supaya kepala resort yang minta resort datang terus, tapi kepala resort itu datang di sini yang penting bawa ayam satu. Bawa kopi ya. Saya juga diajak oleh Pak Resort untuk datang, jadi kan saya tidak pernah datang di sini. Jadi bagaimana kita langsung bahas saja Pak? Atau seperti apa? Dan diskusi tadi, kira-kira tadi Pak Alex sudah sampaikan, bantuan ini apa masih tetap atau ada komponen atau bagian-bagian barang yang mungkin masih mau dirubah? Kalau ikannya tidak bisa dirubah memang. Yang dia punya judul kan ikan tawar, ikan air tawar. Yang sempat kita bicarakan di beberapa desa itu hari itu sekat memang. Saya tidak mau bahas itu, pokoknya tidak boleh. Saya tidak mau kasih tipe alasan. Pokoknya itu setelah X tidak bisa. Hanya peralatan. Tapi saya mau tanya dulu. Apa? Kira-kira nanti ikan air tawar nih yang kita dapat apa? Hasil yang kita dapat. Kita jual kan? Kita jualnya ke mana? Siapa yang datang beli biasanya? Petugas dari Taman Nasional yang beli. Ya kan saya perlu tahu kan, kita perlu tahu jangan sampai ikan ribuan ekor datang dia sudah beranak bertelur tambah ribuan ekor, siapa yang mau beli? dipancing sipil lagi. Ya toh? Karena tujuan kita kan itu bisa dijual dan mendapat keuntungan peningkatan ekonomi. Makanya saya mau tanya, karena bilang ini kesepakatan bersama. Jangan hanya pakai tua, karena semua ini kesepakatan bersama ikan air tawar. Kira-kira siapa yang bisa kasih jelaskan? Selain pakai tua, jangan pakai tua terus, yang lainnya bisa. Mungkin Bapak Dusu bisa kita usulkan air tawar ini karena begini, permintaannya banyak, contohnya dari desa lain. Atau mungkin kita bisa jual di sekitar sini. Terus ada tidak yang mengerti budidaya ikan air tawar? Dia bukan hanya berlempar-lempar di kolam, besok dia mati, siapa yang tanggung jawab? Paling tidak, kalau tidak punya skill, tidak punya pengetahuan tentang itu, suruh Pak Ica dan Pak Sintri yang ada. Karena mereka pendamping, mereka harus tahu. Kalau mereka tidak tahu, tanya kepala resortnya. Karena apa? Sekarang kan akses semakin terbuka, Bapak belum sudah ada handphone, bisa cari, bisa belajar. Tapi kalau memang masih belum paham betul, silakan bertanya atau usulkan dengan Pak Ica. Kalau bisa ada sebelum ini, bisa tidak pelatihan? Ya kan? Sudah pernah ada pelatihan belum? Selain dari Taman Nasional, mungkin dari instansi lain ada yang pernah kasih pelatihan budidaya ikan air tawar? Belum. Sudah ada yang pernah budidaya belum? Belum. Siapa yang mengusulkan saya itu? Bukan saya mengusul, tidak. Artinya kita belajar, loh. Karena saya juga budidaya ikan, jadi saya tahu. Walaupun untuk sendiri. Pakai mic. Ya, kalau menyangkut ikan itu nilai dengan bijak itu apa? Saya sudah biasa Pak, tapi saya
saya taruh pagar begitu. Saya sudah tahu utama ini sudah. Tapi saya punya anak jual-jual di jalan tetap lebih banyak yang datang beli di tempat. Begitu. Tapi ada keuntungannya. Menolong. Permintaannya banyak juga ya. Iya. Kira-kira dalam periode 1 tahun itu yang Bapak rasakan itu berapa keuntungan yang Bapak dapat? Sendiri atau ada dengan Saya sendiri Pak. Kan saya punya sendiri. berarti Bapak yang usulkan ya? Saya kan pasti usulan dari Bapak duluan, Pak. Kalau begitu. Ya. Tapi kemarin kalau sampai sukses kan cepat sampai ini hujan datang sudah banjir begitu. Kalau tidak banyak juga penghasilan sebenarnya. Oh itu di danau ya? Ya. Ada yang lepas bibit sih. Ada bibit memangnya kan tidak kering dia. Ada dua tempat sebenarnya ini orang di sebelah begitu sebenarnya tapi datang satu buka, datang satu jala kan habis. Kalau saya tidak Pak. Saya tidak main-main, saya langsung lepas sana kan memang kalau pergi robos itu. Begitu saja. Kecuali dalam bentuk apa? Ikan kering, ikan hidup, ikan mati, anak kita. Berapa Kan harganya? ada macam-macam. Ya kalau besar begini Pak 3 ekor 20. Sudah ya? Ini. Jadi pernah ada kendala tidak? Maksudnya perawatannya atau hanya pergi bikin pagar saat terus tunggu hasil? Taruh juga Pak ini Pak beli Pak. Kebetulan kemarin tidak ada babi, tahun ini harus beli sup. Tidak ada babi kemarin tahun yang lalu. Ambil seorang Pak begini. Karena begini, kita pernah pengalaman di Laputi itu kita kasih bantuan ikan nila. Kita taruh sore 2 hari mengambang. Padahal itu kolam alami. Makanya kalau dia ada danau, ketika nanti ini kan pasti kolamnya kolam buatan, Pak. Iya, nanti kan bikin kolam, Pak. Nah itu harus bertanya karena perlakuan antara ikan yang hidup di alam dengan ikan yang kita budidaya di kolam sendiri itu beda. Ya, itu nanti saya tidak mau kasih tahu, tanya di Pak Ica dulu. Dia kasih tahu. Yang Pak lalu Romi itu kasih tahu. di balai itu kan, kan awalnya itu kolam yang di belakang ada lumut tuh. Lumutnya dibersihkan semua. Kalau Dan kembali ikan besok mati. kenapa dia mati? Lumutnya tidak ada. Nah itu Kalau bersihkan kolam kalau juga. kita belajar sekarang sampai malam itu di lain kesempatan. Tapi maksud saya pertimbangan-pertimbangan itu ya apa hal-hal itu yang kita harus pertimbangkan Pak Ketua dan Badan Pengurus supaya kita sudah bisa mengantisipasi. Tiba-tiba ada satu mengambang, ini kita bilang apa yang 1 2, ternyata besok semua mengambang, sia-sia. Jadi kolam renang, kolam yang ikan kita yang pengen mandi. Ya maksudnya kita tidak mau kejadian seperti itu kan saya nilainya cukup besar. Terus ini kan peralatan nih, nah ini sudah ada nih. Kira-kira ini yang mengarahkan siapa? Pak Sifri atau Pak Ica? Ini atau sama-sama permintaannya? Atau Pak Ketua sendiri? Pak Ketua jawab. Tidak. Nanti ada berapa kolam? Kan saya dengar kayak masing-masing, ya toh? Pokoknya yang ada titik sumur sudah yang bisa. Nah itu didata, Pak Ketua, itu didata. Kira-kira nanti berapa jumlah kolam yang mau dibuat, sehingga jumlah ikan itu nanti kita bisa bagi per kolam yang sudah bisa. Dia kolam semen atau kolam terpal. Kalau kuahnya beda juga. Kalau kolam kan sudah ya, Pak Desone? Kolam. Jadi gini, kan ini judulnya kelompok. Kalaupun nanti ada beberapa kolam, itu bukan berarti milik pribadi, tapi milik kelompok. Jadi kolam ini tanggung jawab satu kelompok. Terserah mau ditaruh di mana kolamnya, di rumahnya Bapak, misalnya di kolam di tanahnya, tapi itu milik kelompok. Perawatan bersama-sama kelompok, tanggung jawab bersama-sama kelompok. Kolamnya ya otomatis swadaya masyarakat bikin kolamnya.
Karena saya lihat di rincian anggaran ini tidak ada biaya pembuatan kolam, artinya memang kolamnya murni swadaya masyarakat gitu. Kolamnya disiapkan bersama-sama. Makanya nanti kita minta itu kita juga minta datanya, kolamnya ada berapa, di mana lokasinya, terus nanti sistem pengelolaannya seperti apa, apakah bergilir, rotasi gitu. Tapi intinya tidak milik pribadi. Dulu yang 10.000 dengan yang 8.000 ini ya milik bersama dulu semua kelola. Baru nanti setelah dia berhasil pada periode tertentu, misalnya kelompok berdiskusi, ayo kita sudah ada bibit sekian ini, bisa kita bagi. Nah, dibagi ke pribadi tidak masalah. Tapi punya kelompok juga harus tetap berlanjut lagi. Bukan berarti sekali pembagian langsung bagi aja lah selesai buat kelompok. Enggak juga, jangan sampai seperti itu juga. Itu yang kita harapkan. Tetap diingat bukan milik pribadi, tetapi milik bersama kelompok. Mati itu ya tanggung jawab bersama kelompok, yang rugi kelompok. Jangan nanti misalnya saya ambil contoh nih, ditaruh di misalnya di bapak ketua ada 4.000. Ketika mati dia bilang anggota kelompok yang mana ya sudah kau punya sudah mati semua, ini tidak ada lagi hakmu di sini. Ya tidak bisa juga. Atau misalnya di bapak dusun ditaruh hidup semua nih, punya yang lain mati semua, pas panen saya jual sendiri kan saya di kolomnya saya. Ya, tidak bisa juga seperti itu. Tetap harus dengan kelompok, diskusi kelompok, kapan dipanennya, kapan di semua itu harus bersama kelompok membaginya. Jadi nanti didata, misalnya di kolam A, kolam B, kolam C, sekian ribu itu didata. Mati sekian itu telah dicatat. Jadi nanti ada laporan dari kelompok bahwa bulan ini kondisi kolam seperti ini, hidup sekian. Pasti kan bisa dihitung dong. Kalau tidak ada, kan ikan kalau mati dia pasti ngambang. Tiap hari dicek, pasti bisa dihitung. Nah, tidak ada yang mati, oke, lanjut. Jadi nanti di akhir itu bisa dihitung berapa. Jadi tiap bulan harus ada laporannya, harus ada program. Ada program dari kelompok. Kapan membersihkan kolam? Itu juga harus dibahas bersama-sama kelompok. Oh, udah waktunya nih kita mau bersihkan kolam, bahas dengan kelompok. Dikerjakan oleh siapa? Dikerjakan bersama-sama kelompok, bukan karena dia di situ kau sendiri lah yang bersihkan. Tapi nanti giliran panen kita punya bersama. Tidak itu juga. Mungkin seperti itu Pak Didi. Ya, itu usulannya bagus dari Pak Reso. Nanti itu dibahas bersama. Jadi sebelum kita melangkah ke proses selanjutnya, kalau bisa itu sudah dipersiapkan oleh kelompok. Tentu saja minta pendampingan dari teman-teman ya. Jadi bukan kelompok sendiri, harus ada pendamping. Terus kalau Pak Ketua minta Pak Icat, kami mau pelatihan budidaya, swadaya. Memang kita belum ada anggaran untuk pelatihan ya, jujur saja. Mungkin bisa kita usulkan tahun depan, tapi untuk tahun ini belum ada. Kita bisa kumpul di resort Tanurajang nggak kok? Halo sedikit di Pak Resort, kopi gula bisa lah. Tukar dengan jamu mente kan bisa. Iya kan tidak apa hasil bumi itu kan kita saling berbagi, tidak masalah. Berapa orang bisa dapat ilmu, minta Pak Icat. Kalau Pak Icat merasa butuh bantuan, mungkin dia akan kontak kita di balai untuk bisa membantu. Tidak masalah. Artinya begini maksud saya, ketika bantuan itu datang kita tidak kosong sama sekali. Nah, anggota semua sudah ada, paling tidak sudah mengerti. Bagaimana kalau ikan dia betul banyak ini kolam sekolah anak ini apa harus dipindahkan ke kolam pembesaran atau kolam yang bibitnya dipisahkan? Nah, itu kan itu harus dibahas karena kalau di kolam alam beda, di danau beda, kita los ikan mau lari gimana itu kan nanti dia kembali juga kan begitu. Kalau kita kasih makan dia tapi kalau di kolam kan agak berbeda. Jadi itu jadi nanti setelah libur habiskan teman-teman yang muslim ada yang cuti mudik ke lebaran. Jadi Pak Ketua dengan Badan Pengurus mungkin bisa usulkan ke Pak Sipri yang kemungkinan komunikasinya lebih gampang, sampaikan ke Pak Sipri, Pak Sipri sampaikan ke Pak Icat dan ke Pak Romi selaku Kepala Resort. Nanti baru diteruskan ke Kepala Seksi dan seterusnya. Jadi
itu prosesnya begitu ya. Itu harapan masukan dari saya. Terus kita kembali ke sini. Kira-kira Pak Ketua dan anggota apa kira-kira gayung untuk apa? Mau mandi kan? Ya artinya supaya belanja itu betul-betul terpakai. Kalau memang gayung tidak terlalu busuk, lebih baik kita pakai beli terpal atau makanan ikan atau obat-obat. Kan ikan juga perlu prebiotik itu bagus. Sedikit saja. Ya. Jadi baik, terima kasih. Kalau menurut saya sedikit usulan buat kelompok, usahakan harus ada kolam utama. Kolam utama artinya kolam yang besar yang bisa menampung banyak ikan, supaya ini kawat, nanti usulan kawat itu bisa diikat di kolam tersebut. Nah, dan ada kolam masing-masing yang sudah punya sumur tuh. Nah, ketika ada penjualan atau ada masalah di kolam tersebut, karena nanti pencairan ini otomatis kalau bulan 8 musim kemarau. Jadi usahakan kolam besar itu tidak kering, dan kolam-kolam kecil itu supaya mengantisipasi ketika terjadi masalah di kolam besar. Jadi pas juga penjualan, bisa saja pas tangkap ikan bagi-bagi, misalnya 10 ekor, nanti kan dia lepas di kolam kecil sebelum dijual kalau pembelinya belum ada. Nah, bisa tampung di kolam-kolam masing-masing. Jadi itu saja tambahan dari saya, supaya kita perhatikan nanti kawatnya apakah cukup dengan kita lingkar itu kolam besar, apakah cukup 10 roll. Nah, supaya kita bisa hitung. Nah, itu saja dari saya. Ya, pokoknya untuk teknisnya itu nanti dibicarakan kembali ya dengan pendamping Pak Icat, Pak Sipri. Jadi jangan Pak Sipri juga jangan hanya bertanya, tapi sama-sama nanti cari tempat ya kaitan, jadi tidak lepas dari semua kelompok, tapi pendamping juga harus ikut bertanggung jawab. Karena saya juga pendamping. Jadi Bapak juga yang sudah ada pengalaman kasih masukan juga. Kira-kira mana yang paling bagus, kita sama-sama. Intinya untuk masalah teknis nanti kita bisa bahas kemudian, tapi kita kembali ke usulan lagi. Kira-kira bagaimana? Ada yang mungkin anggota yang lain bisa kasih masukan? Selang, profil tank. Profil tank ini yang berapa ini? Berapa liter ini? Ada itu di bawah speknya 2.200 kalau. Ini hanya harga 2 juta, ini kayaknya 2.700. Tidak sampai. Kalau yang 1.100 kayaknya. 1.100 sejuta lagi. Ya kan ada pajak. Ya kayaknya sekitar 3.000. Oh ya. Kenapa tidak profil tanknya 2 saja? Ya itu sudah saya. Kawat duri ini untuk pagar di kolam yang utama atau di kolam yang di rumah. Berarti kan ini kan panjangnya jumlahnya harus sesuai dengan lebar dan kolam, artinya apa? Disesuaikan. Jangan sampai hanya beli 10 roll dia hanya dapat 2 ini. Kambing ketawa. Artinya maksudnya orang yang lewat itu kan dengan mudah dia lewat. Artinya nanti di apa? Coba kita lihat sama-sama. Nah, kalau untuk masalah pakan itu wajib ini. Ikan kebutuhan prebiotik. Ember gayung